Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sulin wa ma'mul usrahi sya'nillah hiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami'i ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Khususnya saya minta dibacakan Al-Fatihah dengan ikhlas karena Allah untuk keluarga besar Pak Haji Rahmat beserta istri ya, sedang dirawat di rumah sakit ya. Beliau yang berangkatin saya haji, berangkatin saya umroh gitu. Iya, beserta istri. Minta dibacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang tua kita, mertua saya yang lagi sakit juga, mudah-mudahan Allah sehatkan ya. Keluarga saya, ponakan, emak saya, semuanya biar pada sehat semuanya. Jamaah kita juga di Al-Kautsar yang selalu berbagi di malam Selasa, pengajian malam Selasa. Keluarga besar Pak Bayumi lagi sakit juga, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Semuanya kita, keluarga kita yang lagi pada kurang sehat ya, memang harus pinter-pinter sekarang untuk jaga kondisi kita masing-masing, untuk selalu menjaga pola hidup sehat kan gitu. Mudah-mudahan senantiasa Allah pelihara kita semuanya, keluarga kita yang pada sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya. Allah turunkan rahmat dan maghfirah kepada almarhum dan almarhumah. Dan juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita. Anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan gak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Dan juga insya Allah besok ya, hari Rabu kita mau pesta demokrasi ya. Mau ada pilkada, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Depok. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berjalan lancar, aman, tertib, dan kita bisa memilih pemimpin yang terbaik ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha, dan saya yakin ibu-ibu semuanya udah pada punya pilihan ya, sesuai dengan hati nurani ya. Mudah-mudahan itulah pilihan kita yang terbaik. Jangan salah pilih, karena pilihan kita nanti di hari kiamat juga ditanya, lu dulu ngapa di dunia milih nomor 1? Nah, dulu di dunia ngapa milih nomor 2? Nah, itu kan ada apanya? Ada tanggung jawabnya. Jadi bukan hanya di dunia doang, di akhirat nanti kita ditanya. Makanya mikir lagi, ntar malam mikir-mikir lagi, nanya sama suami, bang ini milih siapa kita?
Kalau misalkan ragu, tanya saya dah, WA. Saya milih siapa, ntar saya kasih tahu yang terbaik gitu ya. Mudah-mudahan itu yang terbaik gitu ya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, aman, tertib, tidak ada kekurangan satu apapun gitu. Dan juga saya minta doanya buat keluarga saya, mudah-mudahan senantiasa Allah pelihara ya. Allah senantiasa buka hati kami, semua keluarga kami senantiasa lurus ya, istiqomah dalam kebaikan ya. Ala hadhihi niyah ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala jam'us salati wa yajuzu lil musafiri al mutaqaddimi dzikruhu ay yajma'a baina salatay zuhri wal asri fi waqti zuhri awil asri wa bainal maghribi wal isya'i fi waqtil maghribi awil isya'i fa in qaddamal asra ma'az zuhri awil isya ma'al maghribi summiya dzalika jam'a taqdimin wa in akhara zuhra ma'al asri awil maghribi ma'al isya'i summiya dzalika jam'a ta'khirin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa banyak manfaat, keberkahan buat kita semuanya. Alhamdulillah ibu-ibu masih semangat ya, walaupun ya gerimis ya, hujan. Itu dingin ya, kalau dingin matiin kipasnya. Enggak dingin, enggak dingin. Kita masalah aja, enggak ada kipas ya panas, ada kipas ya dingin. Kudunya apa emang maunya gitu. Kita lanjut ya Bu. Udah ketemu? Yang mana sih? Halaman 43 ya. Jam'us sholati ya, menggabungkan salat itu. Al jam'u bainas sholataini ya. Jadi menggabungkan dua salat itu. Ini kan dalam penyebutannya wa yajuzu lil musafiri ya, dibolehkan buat siapa? Orang yang musafir gitu. Apa? Al mutaqaddimi dzikruhu, yang sudah lalu apanya penyebutannya. Maksudnya apa? Bicara tentang musafir gitu ya. Jadi
ngapain dia? Ayyajma'a baina sholatai zuhri wal asri, yakni menggabungkan antara dua salat, yaitu zuhur dan asar. Fi waqti zuhri awil asri, dikerjakannya di waktu zuhur atau di waktu asar. Itu namanya menggabungkan dua salat. Itu cuman harus apa? Yang pasangannya. Kalau bukan pasangannya kagak boleh. Gitu. Wa bainal maghribi wal isya'i, atau maghrib dengan isya. Fi waqtil maghribi awil isya'i, di waktu maghrib atau di waktu isya. Jadi dibolehkan menggabung dua salat, yaitu zuhur dengan asar. Ingat nih pasangannya. Kalau bicara jamak adalah harus yang pasangannya. Kalau bukan pasangannya kagak boleh. Zuhur dengan asar boleh dilakukan di waktu zuhur, boleh juga dilakukan di waktu asar. Maghrib dengan isya boleh di waktu maghrib atau di waktu isya, dan harus pasangannya. Kalau bukan pasangannya nggak boleh. Misalkan saya mau menggabungkan dua sholat antara asar dengan maghrib, bisa nggak? Bisa, bukan pasangannya. Apa juga kalau bukan pasangannya kagak bisa, kan gitu, nggak pas. Fa in qaddamal asra, jikalau didahulukan asar ma'az zuhri dengan zuhur, awil isya ma'al maghrib, atau mendahulukan isya daripada maghrib, summiya dzalika jam'a takdimin. Ini dikasih nama dia, namanya jamak takdim. Jadi zuhur asar ditarik ke zuhur, atau isya ditarik ke maghrib, itu namanya jamak takdim. Itu jamak ya. Jama'a yajma'u artinya berkumpul, ya, berhimpun. Ketika sholat jamak artinya menghimpun dua sholat dalam satu waktu. Itu jamak tuh. Makanya nanti ada istilah apa? Jima. Ada istilah jima ya? Apa jima? Tahu jima ya, hubungan suami istri. Itu sama, asal kata dari jamaah, ya, mau berkumpul itu. Jadi yang disebut di sini adalah ketika sholat zuhur dan asar digabung lalu dikerjakan di waktu zuhur, itu disebut jamak takdim. Atau sholat isya dan maghrib digabung, dikerjakan di satu waktu lalu dikerjakan di waktu maghrib, jamak takdim juga. Wa in akhara az-zuhra, wa in akhara az-zuhra ma'al asri, dan jika ditakhirkan zuhur itu kepada asar, jadi ngerjain sholat zuhur dan asar akan tetapi dikerjakan di waktu asar, ditarik ke waktu asar, awil maghrib ma'al isya'i, atau maghrib bersama isya, summiya dzalika jam'a takhirin. Jadi ngerjain waktu maghrib di waktu isya, itu namanya jamak takhir. Gampang ya cara membedakannya antara jamak takdim dengan jamak takhir. Takdim itu kan qaddama yuqaddimu takdiman. Ya, kalau takhir akhara yuakhiru takhiran. Jadi takhir dan ditakdim gitu. Jadi bedanya itu. Walaupun sama-sama jamak, akan tetapi beda antara jamak takdim dengan jamak takhir. Maka disebutkan di sini bahwasanya ada syarat sahnya itu jamak takdim, yakni mengerjakan asar di waktu zuhur atau mengerjakan isya di waktu maghrib. Salah satu syurutin, ada 3 syarat itu. Walaupun nanti di dalam kitab-kitab fikih yang lain pun menyebutkan syaratnya lebih daripada itu, akan tetapi
di sini disebutkan hanya 3 syarat yang menjadi syarat pokok utama, yang sudah terhimpun syarat-syarat yang lain di dalam 3 syarat itu. Jadi kalau kagak memenuhi syarat, sah nggak jamak takdimnya? Kagak sah, karena harus memenuhi syarat. Wa yushtaratu, disyaratkan. Apa? Yang pertama, ayyabda'a bizuhri qoblal asri wabil maghribi qoblal isya'i. Jadi memulai zuhur dulu sebelum asar, atau wabil maghribi qoblal isya'i. Ketika jamak takdim, mana duluan yang dikerjain? Yang punya waktu. Agak itu apa? Kalau misalkan zuhur dengan asar, maka dikerjakanlah zuhur dulu, baru asar. Atau ketika yang dia jamak adalah sholat maghrib dengan isya, maka maghrib dulu baru isya. Nah ini kalau misalkan dia kerjakan zuhur dulu baru asar, atau maghrib dulu baru isya, itu namanya jamak takdim. Sekarang kira-kira niatnya bagaimana? Kira-kira dah. Ya kan nanti ada apa tuh? Yang kedua syaratnya ayyanwiyal jam'a. Ngapain? Niat jam awalas sholati, di awal salat, awalis sholatil ula, di salat yang pertama. Berarti kalau dia menjamak zuhur dengan asar, niatnya di mana? Di zuhur tuh. Dan di zuhur itu dia niat salat jamak. Au fi asna'iha, atau di pertengahannya. Wa qoblal faraghi minha, dan sebelum selesai daripada sholatnya, boleh tuh. Tapi yang utama, yang afdol itu memang niat jamak di mana? Ketika takbiratul ihram. Padahal di sana disebutkan wala yushtaratu an takuna athna'a takbiratil ihrami faqat, walakinnal afdola antakuna asna'aha. Jadi tidak disyaratkan berniat ketika itu dia niat jamak takdim di lempengan takbiratul ihram, di lempengan takbiratul ihram saja, akan tetapi walakinnal afdola antakuna asna'aha. Yang paling afdol memang ketika takbiratul ihram. Jadi boleh dia niat jamak takdim itu di mana? Di pertengahan sholat. Sebelum apa? Wa qoblal faraghi minha, sebelum dia selesai daripada sholat yang pertama tadi itu. Tapi memang afdolnya di mana? Di awal, di takbiratul ihram. Gimana? Contohnya usolli fardhoz zuhri majmu'an bil asri, ya boleh itu. Jadi boleh juga begitu dengan banyak sighah ya. Tapi yang masyhur banyak juga kita baca dengan kalimat alaihi. Boleh juga itu. Jadi usolli fardhoz zuhri gitu ya. Majmu'an ilaihi, ya, ilaihil asri gitu. Atau yang gampang gini aja deh. Usolli fardhoz zuhri majmu'an bil asri. Atau juga majmu'an ma'al asri boleh juga. Yang enak yang mana? Yang enak. Yang enak dingin-dingin begini ngeteh. Jadi fardhoz zuhri majmu'an bil asri boleh, ilaihi boleh juga, atau ma'al asri boleh. Ila, kalau ila banyak ini nanti persepsinya berbeda lagi. Ya, yang enak bil aja dah, paling gampang bil asri. Misalkan dia takbiratul ihram, Allah, nah dia dalam hati usolli fardhoz zuhri, ya, majmu'an bil asri, ya. Misalkan apakah mesti disebut apanya? Apanya nih? Jam'a takdimin, jadi disebut gitu ya. Usolli fardhoz zuhri majmu'an bil asri jam'a takdimin. Gimana tuh? Nggak mesti, itu hanya sunnah saja.
dalam rangka mentakkid gitu ya. Udah pasti yang kalau dia berniat mau ngerjain sholat apa? Zuhur dengan asar digabung, lalu ketika itu dikerjakannya sholat asar di waktu zuhur, udah pasti itu namanya jamak takdim. Gitu. Rokaatnya ya 4 rokaat. Kalau dia mengerjakannya menjamak dan waktunya apa luas. Sekarang ada nggak kaifiat jamak qashar? Ada nggak? Ada nggak jamak qashar? Jamak juga, qashar juga ada. Ada. Kalau waktunya apa? Sempit, tidak memungkinkan ini. Ya kan gitu ya. Kalau malas mah jangan, nggak boleh. Ya, kan Allah dalam Al-Quran menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan gitu ya, tidak membebani kita sesuatu yang kita nggak sanggup, nggak kuat. Andai kata waktunya luas, waktunya masih panjang gitu, itu memang ada sebagian ulama menyebutkan kalau memang dia ingin menjamak sholat, udah jamak aja, karena memang berkenaan nanti dia dalam keadaan musafir. Ada kesulitan dia nanti, bisa jadi ada waktu sholat yang ketika itu dia kagak mampir dan dia tidak bisa mengerjakan sholat, maka dikerjakan di waktu awal, dijamak lah. Akan tetapi ketika melakukan sholat di waktu yang pertama tadi, waktunya apa? Panjang. Itu lebih afdal apa? Sempurna, jangan pakai di qashar, dijamak saja. Cuman kadang-kadang kita kan pengen enak ya, yang singkat aja dah katanya jamak qashar. Boleh, tetapi memang ilatnya apa? Kalau jamak qashar itu menjamak dan mengqashar juga. Ketika bicara qasharnya, kalau waktunya itu memang sempit sekali, misalnya dikasih waktu istirahat hanya sebentar doang nih, sedangkan kita mau ngerjain sholat jamak 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Udah gitu kan ibu-ibu kan sholatnya cakep, sempurna. Zuhur 4 rakaat 10 menit ya, asar 4 rakaat 10 menit, 20 menit, sedangkan dikasih waktu cuma 5 menit. Bagaimana itu? Wah, biarin dah, bis jalan, yang penting saya sholat, katanya. Ada nggak yang begitu? Biarin bis jalan doang, yang penting saya sholat, munajat kepada Allah, ntar turun pertolongan Allah. Selesai sholat, orang udah pada tahu ya, ngulun-ngulun dia di situ. Nah itu bicaranya, kalau misalkan memang waktunya sempit, ya dibolehkan untuk apa? Qashar. Jadi kalau qashar bagaimana jadinya? Usolli fardhoz zuhri qashran majmu'an bil asri. Boleh tuh. Ilahi juga boleh. Rakaataininya boleh, sunnah saja. Karena itu sunnah. Misalkan usolli fardhoz zuhri rakaataini qashran majmu'an. Udah pasti ya, kalau misalkan dia sebut qashran majmu'an udah pasti apa? Udah pasti rakaataini tuh. Gitu. Tapi memang dalam kitab-kitab perukunan itu Melayu disebutkan bahwasanya niatnya itu dengan sempurna, disebut juga sunnahnya dalam rangka mentakkid betul-betul kita sholat itu memang qashar dan jamak. Jumlah bilangan rakaatnya pun disebutkan dalam sholat. Kalau kita niat yang disebut dengan sholat wajib itu niatnya yang penting apa? Qasad, ta'arud dan ta'yin. Bicara tentang rakaat, bicara tentang mustaqbilal kiblah, bicara tentang lillahi ta'ala, hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang sholat niatnya misalkan disebut arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, itu sunnah saja. Karena bicara niat sholat wajib itu hanya qasad, menyengaja, ta'arud sebut fardunya, ya ta'arud lil fardiyah, lalu ta'yin sebut nama sholatnya. Gitu. Jikalau dia sholatnya sholat jamak atau sholat qashar, ya mesti ditambah niat qashar atau jamak. Adapun bilangan rakaat hukumnya sunnah. Adapun menghadap kiblat sunnah juga, karena yang namanya orang sholat pasti apa? Menghadap kiblat dan gitu. Saya kemarin ketemu ada jamaah, udah lama memang dia nggak hadir di majelis gitu. Saya suka itu kalau ada teman-teman yang jarang hadir, bukannya
nanyain gimana bagaimana, enggak cuma nanya kabar aja gimana, udah lama nggak silaturahim katanya. Iya, mohon maaf katanya, saya lagi betapa dulu katanya. Lah, ngopi juga lah di masjid, di majelis gitu. Iya, Ustaz, insya Allah nanti gitu. Saya tanya, tapi masih sholat kan? Ya alhamdulillah, tapi kadang madep ngalor katanya. Lah, gimana sih? PA nih mau sholat madep ngalor. Jadi enggak lagi bercanda itu maksudnya. Nah itu artinya apa? Ketika bicara menghadap kiblat, memang hukumnya sunnah dihadirkan ketika niat untuk ngapain? Mentakid, itu betul-betul bahwasanya kita sedang menghadap ke arah kiblat itu. Jadi salah juga kalau ada orang, ini kiblat madep mana sih? Oh madep ngulon. Salah juga bu. Kiblat bukan madep ngulon. Ya kiblat kita kan bukan pas ngadep ngulon ya. Ya, bergeser beberapa derajat ke barat laut tuh. Agak miring dikit gitu. Jadi bukan kalau ditanya kiblat kita mana? Ngulon, salah. Kiblat kita Ka'bah. Nah, gitu. Jadi gitu ya. Jadi dimulai dengan sholat zuhur sebelum asar atau maghrib sebelum isya. Kalau bicaranya ini jamak takdim. Misalkan dia niatnya jamak takdim nih, dikerjain asar dulu, gitu ya. Misalkan dimasuk waktu zuhur, dia niatnya jamak takdim, dikerjain asar dulu, asar kesianan dia kalau katanya, sianan, lo bukan kesianan, zuhur yang punya waktu, lalu baru sholat asar. Atau ketika maghrib, jamak takdim maghrib dulu, baru isya. Lalu dia berniat jamak ya di awal sholat. Tadi disebutkan bahwasanya walakinnal afdalu, akan tetapi yang paling utama antakuna asna'aha, yakni keadaan berniat itu di mana? Ketika takbiratul ihram. Lalu yang ketiga, ayyuwaliya baina sholatil ula wa tsaniyah. Ayyuwaliya apa? Mutawaliyah, berkesinambungan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Jadi jangan ada pemisah yang terlalu lama. Sekira-kira ketika dia selesai mengerjakan sholat yang pertama, sigrahlah langsung untuk mengerjakan sholat yang kedua. Jamaknya jamak takdim, dia pengen mengerjakan sholat zuhur dengan asar, jamak takdim, zuhur dikerjakan duluan. Lalu disunahkan dia untuk apa? Disunahkan nih, makanya di dalam sholat ada sholat-sholat yang bicara tentang kesunahan adzan, gitu ya. Ada juga yang ada kesunahan iqomah saja tanpa adzan. Salah satunya adalah sholat fardu yang dijamak. Jadi kalau dia habis selesai mengerjakan zuhur, selesai salam, lalu berdirilah, lalu tuh ngapain? Iqomah, nggak usah adzan lagi, iqomah doang. Tuh, itu sholat-sholat yang ketika disunahkan adzan dan disunahkan iqomah tuh kan hanya di sholat fardu ya, bicara tentang adzan dan iqomah. Makanya di sholat fardu itu kalau ada imam yang ketika memimpin sholat berjamaah sudah berdiri dia di hadapan makmum, lalu dia bilang as-sholatu jami'ah rahimakumullah, itu boleh disalahin bu, boleh disalahin. Karena yang namanya sholat berjamaah sudah ada yang namanya adzan dan iqomah. Jadi nggak mesti lagi ngapain? As-sholatu jami'atu rahimakumullah, nggak usah. Nanti yang namanya nida, itu nida namanya. As-sholatu jami'ah rahimakumullah adalah digunakan untuk sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Kayak apa tuh? Tarawih, sholat id, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada imam sholat berjamaah, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ketika berdiri di mana? Di depan makmum, lalu dia ngeliat ke belakang, as-sholatu jami'ah rahimakumullah, itu yang adzan sama iqomah boleh marah dia. Lah apa gunanya adzan sama iqomah? Lalu ketika berdiri ada lagi yang namanya nida. Nida itu untuk sholat sunnah yang dianjurkan dikerjakan secara berjamaah. Tuh banyak yang imam-imam kita juga banyak juga yang masih begitu, kurang tepat, gitu ya. Karena udah ada adzan dan iqomah. Adzan dan iqomah itu apa? Manggil untuk mendirikan sholat. Kalau nida
Ya, seperti sholat tarawih, as-sholatu sunnatut tarawih rakaataini jami'a rahimakumullah. Kita ngapain tuh? Diri kan? Atau ketika as-sholatu sunnatul idil fitri jami'at rahimakumullah. As-sholatu la ilaha illallah. Kita ngapain? Lebaran. Asal ingat itu, ingat lebaran ya. Ini hati nyer-nyeran rasanya ya. Lebaran. Jadi bukan ingat puasa, bukan ingat sholat, tapi ingat lebaran ya. Kapan ya lebaran lagi katanya gitu. THR lagi kan gitu. Soal lebaran kemarin kurang tapi anu. Iya. Lebaran kemarin kurang tapi anu. Iya. Jadi disebutnya itu apa namanya? Nida. Kalau sholat fardu, adzan dan iqomah cukup udah. Makanya tadi ketika disebut ayyuwaliya baina sholati al-ula wa thaniyah, yakni ketika ada syarat jamak takdim, yaitu yuwali al-mutawaliyah, ya, berturut-turut berkesinambungan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Sholat yang pertama, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Oh, memang tidak disunahkan kita untuk apa? Zikir, wirid, nggak usah dulu deh. Langsung aja berdiri. Ngapain lagi? Iqomah. Ya, iqomah dulu untuk sholat yang kedua. Kan bicara adzan dan iqomah juga mesti ada di setiap sholat fardu, walaupun itu sholat sendiri, Bu. Ibu kalau sholat sendiri qomat nggak? Qomat. Adzan nggak? Ada nggak? Tapi memang ya minimal qomat dah. Jangan sampai kagak sama sekali. Ya kadang-kadang kita sholat sendiri kagak qomat, langsung aja. Sunnah itu. Jadi salah satu sunnah yang dilakukan sebelum sholat adalah apa? Adzan dan iqomah. Kan adzan sama iqomah juga ada tingkatannya ya. Ya kan ada adzan yang kifayah ammah, ada yang kifayah khosoh kan gitu. Ada yang adzan cukup dengan apa? Kekhususan saja. Contoh, orang sholat berjamaah 3 orang. Adzan nggak? Adzan, sunnah adzan juga. Tapi adzannya apa? Khusus, yaitu apa? Hanya yang didengar oleh 3 orang itu doang. Emang jamaahnya khusus dia doang. Kecuali memang adzan yang ammah itu yang bagaimana? Yang musola, gitu ya, masjid. Memang harus memanggil orang untuk melakukan sholat berjamaah. Jadi kalau ada sholat bertiga tuh, dia adzan nggak adzan, minimal iqomah dah. Tapi nggak boleh kuat-kuat, nggak boleh. Di masjid aja di musola adzan kuat-kuat diomelin kita. Jangan ampe. Kalau adzan gimana? Allahu Akbar kan gitu. Nah, adzan kuat gitu, diomelin kita. Itu ya adzan dan iqomah itu. Jadi pas ayyuwaliya baina sholatil ula wa thaniyah, yaitu ketika berturut-turut ya berkesinambungan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Ketika mau sholat yang kedua, berdirilah ya si muadzin untuk apa? Iqomah, Allahu Akbar. Nah, untuk sholat yang kedua tuh. Itu syarat jamak takdim, itu 3 sholat itu. Lalu pertanyaannya, jikalau sholat itu tidak berkesinambungan bagaimana? Enggak berturut-turut, enggak sigrah nyambung dari sholat yang pertama kepada sholat yang kedua. Kalau pemisahnya itu antara sholat yang pertama dan kedua itu masih pada urufnya, masih dibolehkan. Kecuali, nah itu ada uruf namanya. Ada ilatnya apa? Ketika ambil assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah. Sedangkan dia mau ngerjain sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Memang dia niatkan untuk menjamak takdim. Perut mules. Iya enggak? Perut mules ya karena mampir di rest area makan. Lalu makannya apa? Yang pedes-pedes kan gitu. Makan pangsit. Ya, Banyumas. Ya, sponsor. Pedesan gitu ya. Katanya pas itu belum masuk waktu sholat, pas masuk waktu sholat, wah iya. Sedangkan waktu istirahat sebentar, nanti diperkirakan di waktu asar kita kagak mampir lagi dah.
Ya udahlah, waktu itu kita gunakan untuk sholat jamak takdim. Nggak apa-apa, lagi sholat salam udah apa nih, melebok dah tuh. Waduh, akhirnya dia ngapa? Harus ke toilet dulu, harus ya lama. Sedangkan dia udah niat untuk menjamak takdim. Boleh nggak? Boleh. Bicara tentang ayyuwaliya baina sholatil ula wa thaniyah, dia berkesinambungan berturut-turutnya antara sholat yang pertama dengan yang kedua itu pada urufnya, jikalau memang tidak ada ilat yang memisahkan itu. Kalau ada uzurnya ya boleh, mules, batal, kan gitu ya. Ada satu hal yang pada urufnya masih diterima, itu boleh saja. Kecuali memang ketika habis sholat yang pertama dan sholat yang kedua dia ngapain lagi? Ada yang ngopi kan gitu. Tanggung itu ngopi itu dikit lagi kan gitu. Nggak boleh. Itu nggak cukup syarat, berarti nggak bisa dia untuk menjamak takdim. Itu jadi dibolehkan kalau memang dipisahnya terpisah antara mengerjakan sholat yang pertama dengan yang kedua itu kalau ada udurnya. Gitu ya, Bu? Saya pernah sholat. Udah selesai, temen nanya, usulnya begitu ya, sama begitu, boleh kan ngomong? Bagaimana? Nanya usulnya bagaimana nih? Gitu juga. Udah selesai? Temen nih nanya. Oh, untuk melakukan sholat yang kedua, ya boleh itu, maka ada hubungan sama sholat. Iya, misalkan, makanya ini ya, kemarin kan dari awal udah kita bilang, bicara tentang sholat jama' atau qashar, itu mesti apa? Orang yang mau sholat jama' qashar itu kudu apa? Tahu apanya? Tata caranya tuh. Makanya kalau mau kemana-mana ngaji dulu, bukan ya minimal dia tahu dulu lah perkara. Saya mau pergi jauh nih, persiapan semua udah, kan gitu ya. Lontong udah siap semua, duit udah siap, sumber timbul semua. Apa yang belum siap? Oh iya, niat jamak takhir, jamak takdim ini belum. Yang diingat siapa? Harusnya saya. Buat rumah di sana datang sini, kan begitu. Hanya dulu. Ini gimana ya? Kalau WA kurang jelas, datengin langsung. Sambil ada penawaran, Ustaz mau ngikut nggak nih? Loh, saya ngerinjal langsung ikut, kan begitu. Modus ya. Kalau anak sekarang modus, pengen buat diajak itu mah ya. Kagak saya mah kalau nggak kalau diajak ya syukur, kagak diajak ya saya nyusul. Begitu. Jadi ibu-ibu kali udah lunas, Bu. Bis mau udah lunas, ini bagaimana caranya ya? Kalau misalkan tadi bicaranya udah selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia bisik-bisik, ini niatnya bagaimana ya yang kedua? Ya, berarti apa? Boleh itu mah, kan ada apa? Ada hubungannya sama sholatnya. Kecuali ya dia ngobrol cerita urusan yang lain dah. Tadi lu udah beli apa aja katanya? Tape ya, belum tape ya? Iya. Ngamar tuh ngobrol cerita, tertunda dah tuh ya. Kan kalau bicara ini ayyuwaliyah, nah pada urufnya ayyuwali itu al-mutawaliyah itu kira-kira berkesinambungan, artinya ketika habis menyelesaikan sholat yang pertama lalu dia ngerjain sholat yang kedua tanpa ada jeda yang sifatnya nggak ada hubungannya sama urusan sholat, berarti dianggap tidak apa? Tidak mutawaliyah. Seperti kemarin ketika kita cerita tentang sujud sahwi. Sujud sahwi adalah dikerjakan sebelum salam. Tetapi pertanyaannya, boleh nggak sujud sahwi sesudah salam? Boleh. Kalau ternyata kita ingat bahwasanya ada yang lupa di dalam sholat kita ingatnya setelah salam. Boleh kita sujud sahwi, tapi mutawaliyah. Belum ada jarak yang terlalu jauh. Ketika salam selesai dia ingat, wah iya belum sujud sahwi, dan dia belum melakukan hal-hal yang jauh daripada apa yang dilakukan setelah sholat, boleh sujud sahwi. Tapi kalau misalkan dia udah salam, dia udah diri, udah napungin aron, dia ingat, wah iya tadi belum sujud sahwi, dia balik lagi sujud sahwi, nggak mesti, nggak usah, gitu. Kalau udah napungin aron udah kemarin tahu itu ya, udah jauh. Kecuali masih di mana? Masih di tempat duduknya sholat dia. Ketika dia berzikir, ingat, wah iya belum sujud sahwi, boleh tuh sujud sahwi karena masih dekat jaraknya. Pada urufnya belum melakukan hal-hal yang jauh daripada
pekerjaan sholatnya itu, ya. Jadi ayyuwaliya di sini bainas sholatil ula wa tsaniyah, sholat yang pertama dengan sholat yang kedua mesti berkesinambungan, mesti berturut-turut, mesti nyambung. Pada hurufnya adalah bahwasanya tidak ada jeda yang terlalu lama yang tidak ada hubungannya sama urusan sholatnya. Tadi kalau dia mules, ya, lalu dia batal wudu, lalu ketika itu ada sesuatu hal yang kalau dia tidak lakukan saat itu juga mudarat jadinya. Itu ngapa dia lagi sholat, kunci dipegang sama dia. Lalu kalau misalkan ditanyain, kunci mana, kunci mobil, mau ngambil, lalu nih, ya, lalu kita kasih dulu. Katanya nyambung sholat yang kedua, masih boleh itu mah. Nah, karena kalau kita nggak kasih ntar mudarat itu dia. Hal penting banget harus diambil, kan gitu, penting. Itu ya. Ya, syarat jamak takhir. Kalau tadi jamak takdim, ada jamak takhir ya. Ya, jadi kalau dikerjakan di awal jamak takdim, dikerjakan di akhir namanya jamak takhir. Wa yushtaratu liman yuridu takhir az-zuhri ila al-'asri awil maghribi ila al-isya'i syartun wahidun. Jadi disyaratkan bagi siapa saja yang ingin mentakhirkan zuhur kepada asar atau mentakhirkan maghrib kepada isya, syartun wahidun, hanya ada satu syarat. Enak ini ya, dikit. Wa huwa ayyanwiyal jam'a fi waqtis sholatil ula. Ya, dia hanya disyaratkan untuk berniat jamak di waktu sholat yang pertama. Wala yajibu fihi tartibu wal muwalah. Akan tetapi tidak diwajibkan dia tertib atau muwalah. Misalkan dia mau sholat zuhur di waktu asar, gitu ya, sholat zuhur di waktu asar. Niatnya bagaimana? Yanwiyal jam'a fi waqtis sholatil ula. Niatnya di waktu sholat yang pertama, bukan ketika sholat, tapi di waktu sholat. Udah masuk waktu zuhur, sedangkan memang ketika itu tidak memungkinkan dia untuk melakukan sholat. Ya udah, ketika waktu zuhur itu dia ngapain? Ya, dalam hatinya untuk mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Itu. Wala yajibu fihi tartib wal muwalah, dan tidak diwajibkan baginya bagi sholat jamak takhir itu adalah at-tartibu, tertib. Apa tertib? Wal muwalah berarti berurutan, tidak mesti, gitu ya. Misalkan di waktu asar dia mau ngerjain sholat zuhur yang tadi dia udah niatkan jamak takhir, enggak wajib tertib dan tidak wajib muwalah. Enggak wajib tertib maksudnya tidak wajib berurutan. Ketika itu yang ada waktu apa? Asar. Waktu zuhur udah lewat belum? Udah. Lalu dia mau ngerjain asar dulu, baru zuhur, boleh nggak? Atau dia mau ngerjain zuhur dulu baru, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Wala yajibu fihi at-tartibu. Kalau ini sholatnya sholat yang jamaknya jamak takhir. Tapi kalau jamak takdim tadi bagaimana? Ya, mesti ayyabda'a bizuhri qoblal asri atau ayyabda'a bil maghribi qoblal isya'i. Jadi yang punya waktu dulu. Kalau itu jamaknya jamak takdim. Tapi kalau jamaknya jamak takhir tidak diwajibkan fihi at-tartibu. Tidak diwajibkan padanya pada sholat yang jamak takhir tadi tertib berurutan. Mana dulu nih? Zuhur dulu apa asar dulu? Atau asar dulu apa zuhur dulu? Boleh di antara keduanya. Zuhur dulu boleh, asar dulu boleh. Yang penting dua-duanya dikerjain. Ini dia udah niat tadi jamak takhir, asar doang dikerjain, zuhurnya kagak lah, bagaimana jamak takhir itu mah. Itu yang penting kedua-duanya dikerjakan, akan tetapi tidak diwajibkan tertib. Adapun niatnya mana? Ingat, wa huwa ayyanwiyal jam'a fi waqtis sholatil ula. Mesti itu. Mesti berniat dia. Jadi kalau emang dia pengen jamak takhir di waktu sholat yang pertama, dia ngapain? Niat. Di waktu sholat, bukan ketika sholat. Udah masuk waktu zuhur.
sekira-kira, waduh kayaknya ini mah kita nggak dapet dah nih. Ibu-ibu, nanti kita mampirnya sekitar jam 4 ya. Berarti kan apa? Wah iya, zuhur mau kelewat ini. Udah di waktu zuhur itu kita berniat, kita ngerjain sholat zuhurnya di waktu asar dengan jamak takhir. Kalau nggak niat bagaimana? Tadi di waktu zuhur kita nggak niat untuk ngerjain sholat zuhur di waktu asar atau jamak takhir, boleh nggak? Lah kagak boleh. Kan syaratnya apa tadi? Syartun wahidun. Ya, hanya ada satu syarat, wa huwa ayyanuyal jam'a fi waqti sholatil ula, yakni dia berniat jamak di waktu sholat yang pertama. Makanya orang kalau mau perjalanan mesti apa? Persiapan. Mesti tahu ini perjalanan jauhnya seapa, nanti kira-kira di perjalanan seperti apa. Iya, kalau jalan sendiri, bawa kendaraan sendiri kita bisa ngatur. Ya, kalau perjalanannya lewat travel atau biro perjalanan pakai bis dan sebagainya, yang kita bicara mampirnya atau waktu berangkatnya kadang kagak tentu. Nah itu kita udah memperhitungkan, wah perjalanannya jaraknya jauh nih, kira-kira nanti waktu sholat jam sekian harusnya bagaimana nih. Sedangkan perjalanan itu sudah mencukupi syarat, gitu ya. Yang kemarin perjalanannya apa? Dua marhalah, kira-kira berapa? Minimal banget ada yang menyebutkan 85 kilo minimal batu. Tapi buat ihtiyatnya kira-kira 90 sampai 100 kilo itu udah boleh. Ada udzur sholat safar namanya, sholat dalam perjalanan, itu ya. Makanya ada istilah ya dalam dalam bahasa Arab itu, man arafa bu'das safar ista'adda, kan gitu ya. Barang siapa tahu perjalanan itu akan jauh, maka dia ista'adda, maka dia bersiap-siap. Apa yang perlu dipersiapkan? Ternyata bukan hanya urusan lontong sama bakwan doang. Ini tahu nih perjalanan jauh nih, ntar bakalan lapar gitu. Iya, memang itu penting juga bekal. Tapi apa? Ista'adda, dia bersiap-siap, mempersiapkan dirinya. Bahwasanya urusan ibadahnya itu lebih utama. Nanti urusan sholat gimana nih? Mukena, jangan lupa tuh. Kalau kemana-mana mukena bawa. Kalau istri saya tuh kalau kemana-mana kagak bawa mukena, kurang tapi kadang-kadang kalau mampir di satu tempat mau sholat ada mukenanya, mau sholat jember. Karena apa? Ya kok basah, kotor, bau. Kan kadang-kadang kita kalau sholat bau gitu kan kurang khusyuk jadinya. Kita sholat mau kena wangi aja kagak khusyuk, apalagi mau kena bau, mungkinan kagak khusyuk. Makanya ista'ada itu ya persiapkan, bawa itu yang mesti kita bawa, apalagi berkenaan dengan apa? Ilmu. Berkenaan dengan ilmu, ista'ada, kita siapin. Kalau perjalanan jauh, ada dibolehkan kita untuk menjamak atau mengqashar sholat, perkara ilmunya kita udah tahu, jadi nggak bingung lagi. Jadi ketika selesai sholat kagak pakai nyikut lagi, ini niatnya bagaimana ya? Nah, masih nanya-nanya lagi, lah kan udah ngaji, alhamdulillah udah tahu hukumnya. Itu jelas ya. Bisa jadi memang itu kagak tapi conggah kita sama sholat jamak. Karena apa? Jarang. Sesuatu yang jarang kan kita nggak tapi conggah jadinya. Itu kayak tayamum aja dah. Tayamum. Bisa jadi kita sampai waya gini belum pernah tuh tayamum. Kalau praktek tayamum pernah, tapi kalau tayamum dalam konteks yang sesungguhnya bisa jadi ada yang belum pernah. Sholat jamak juga udah ada yang pernah? Sering. Kalau perjalanan jauh tuh sering. Saya sering perjalanan jauh, tapi kalau jamak qashar nggak tahu, saya lupa dah. Apa entah ketika itu saya sholat apa kagak ya? Nah, itu. Aduh, kudu tahu juga perkara ilmunya, gitu ya. Itu adalah syarat jamak takhir. Kita sambung lagi nanti. Al-jam'u bisababil matori, menjamak sholat karena sebab hujan. Boleh nih Bu, karena nanti sebab jamak itu ada 3. As-safaru, perjalanan. Lalu yang kedua al-matoru, hujan. Yang ketiga al-marodu, sakit. Boleh tuh, nanti kita bahas insyaallah di kesempatan yang akan datang. Jadi yang boleh menjamak sholat bukan hanya perjalanan jauh doang, hujan, sakit boleh, tapi nanti ada
ilatnya, sakit yang bagaimana, hujan yang bagaimana yang mesti boleh untuk menjamak salat. Itu ya Bu. Allah Subhanahu wa taala alamu. Ya mudah-mudahan Allah pelihara kita semuanya. Itu ya Bu. Makasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.